Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Mulyadi, SAB, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, analisis kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk dalam beberapa tahun terakhir menggunakan pendekatan analisis keuangan, analisis rasio, analisis tren, dan analisis SWOT. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi perbaikan kinerja keuangan dan strategi pertumbuhan untuk mendukung keberlanjutan bisnis PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Revani Apiliani selaku moderator juga pemateri pertama, dan ada teman saya Lisdiani sebagai pemateri kedua, kemudian ada Jihad Fisabilillah sebagai pemateri ketiga, dan selanjutnya ada Pramudita sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit sejarah PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 di Jakarta oleh Jogi Hendra Atmaja. Perusahaan ini berawal dari sebuah toko kecil yang menjual berbagai macam makanan ringan. Seiring waktu, perusahaan ini mulai memproduksi berbagai jenis makanan ringan seperti biskuit, wafer, dan permen. Pada tahun 1990, perusahaan ini melakukan perluasan usaha dengan mendirikan pabrik produksi di Tangerang. Pada tahun yang sama, perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MYOR. Dana yang diperoleh dari IPO digunakan untuk memperluas kapasitas produksi dan jaringan distribusi. Pada tahun 2000-an, Mayora Indah mulai mengembangkan produk-produk baru seperti kopi, teh, serta makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan juga melakukan akuisisi beberapa perusahaan lain untuk memperkuat posisinya di pasar. Saat ini Mayora Indah telah menjadi salah satu pemain utama di industri makanan dan minuman di Indonesia. Produk-produk Mayora Indah telah tersebar luas di berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan itu sendiri adalah dokumen laporan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Jenis-jenisnya yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan aset bersih perusahaan yang dibuat dan disajikan setiap bulan, triwulan, tahunan, dan sesuai dengan frekuensi waktu pelaporan. Menunjukkan posisi keuangan perusahaan dalam hal aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau juga profit and loss statement adalah salah satu format laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba rugi yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menguraikan berapa banyak uang yang dimiliki di awal dan di akhir periode tertentu.
seperti bulan, kuartal, atau tahun, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang kelima adalah laporan catatan atas laporan keuangan. CALK adalah bagian dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, rincian, dan informasi tambahan mengenai pos-pos dalam laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Berikutnya adalah laporan laba rugi PT Mayora Indah dalam 5 tahun terakhir. Di sini terlihat adanya naik turun dalam 5 tahun perusahaan mengalami penurunan laba pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022. Selanjutnya adalah laporan neraca. Terlihat asetnya naik setiap tahun, total liabilitasnya bervariasi, dan juga total ekuitasnya mengalami kenaikan setiap tahun. Selanjutnya ada laporan arus kas PT Mayora Indah. Dari aktivitas operasi terlihat ada naik turun dari 2019 ke 2020 terjadi kenaikan dan turun secara signifikan pada tahun 2021 dan naik lagi setiap tahun. Dan aktivitas investasi juga aktivitas pendanaan terlihat bervariasi, adanya naik turun setiap tahun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lisdiani. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini merupakan kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang ada dalam satu laporan keuangan atau satu antar kelompok yang ada di laporan keuangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui ini, bahwa analisis rasio keuangan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ini ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, yang dibagi menjadi beberapa macam nih. Yang pertama ada gross profit margin atau margin laba kotor, yang menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara laba kotor dibagi dengan penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa PT Mayora ini memiliki tabel yang menunjukkan nilai-nilai dari gross profit margin-nya. PT Mayora mengalami suatu fluktuasi nih di tahun 2019 sampai tahun 2023. Di tahun 2021 ini mengalami suatu penurunan di angka 5,01%, yang dimana angka tersebut merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir. GPM-nya itu 25% nih. Di tahun 2023, PT Mayora berhasil menaikkan angka dari gross profit margin-nya menjadi 27% dan mengalami suatu kenaikan di angka 4,40%. Hal ini menunjukkan angka yang cukup baik bagi PT Mayora dalam mengelola penjualannya gitu. Selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih. Merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan, atau laba bersih dibagi dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan yang dilakukan selama beberapa periodenya. Di tahun 2021 ini, PT Mayora mengalami suatu penurunan di angka 4,23%, angka yang cukup rendah dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 ini, PT Mayora berhasil meningkatkan angka net profit margin-nya di angka 10%. Cukup baik bagi PT Mayora dalam mengelola penjualannya, di mana berarti di sini menunjukkan bahwa PT Mayora mulai stabil nih dalam penjualannya. Di tahun 2021 ini kan ada penurunan ya sebesar 4,23%. Ini menunjukkan bahwa PT Mayora saat itu mengalami penjualan yang rendah, mungkin diakibatkan satu dan lain hal yang membuat PT Mayora menjadi menurun gitu.
Selanjutnya ada pengembalian aset atau ROA, adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan relatif terhadap total asetnya. Manajemen perusahaan, analisis, dan investor dapat menggunakan rasio pengembalian aset untuk menentukan seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, nilai return on asset yang baik ini ada di angka di atas 5% nih. PT Mayora ini menunjukkan angka-angka yang cukup baik jika dilihat secara seksama. Di tahun 2021 ini PT Mayora mengalami suatu penurunan dengan penurunan yang cukup signifikan di angka 5,17%, yang dimana menunjukkan bahwa PT Mayora belum cukup baik dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungannya. Tetapi PT Mayora mengalami suatu kenaikan di tahun 2023 dengan ROA sebesar 14% dan kenaikan 5,34%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora berhasil untuk kembali meningkatkan di dalam keuntungannya gitu. Di tahun-tahun ini PT Mayora berhasil meraih dengan rata-rata 10%, di mana angka tersebut cukup baik dan dapat dikategorikan menjadi perusahaan yang cukup baik dalam mengelola asetnya gitu. Selanjutnya ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, termasuk kepada pihak di luar dan di dalam perusahaan. Macam-macam dari rasio likuiditas ini, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo segera setelah ditagih secara keseluruhan. Nah, current ratio ini gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu dengan cara aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Di tahun-tahun ini, PT Mayora mengalami suatu penurunan dan juga kenaikan. Di tahun 2021 lagi-lagi mengalami suatu penurunan di angka 1,28%, di mana angka tersebut merupakan angka terbesar, angka penurunan terbesar di 5 tahun terakhir. Di tahun 2019 kan menunjukkan bahwa current rasionya itu di angka 344%. Tetapi di tahun 2020 adanya suatu kenaikan menjadi 361% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 233%. Yang dimana bahwa semakin tinggi dari nilai CR-nya atau current rasionya ini berarti perusahaan ini semakin baik nih dalam membayar suatu kewajiban jangka pendeknya. Di tahun 2023 ini sebesar 367%, di angka yang tertinggi, yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 366% harta lancar atau 3,67 rupiah. Sedangkan rasio lancar terendah ini ada di tahun 2021 yaitu 1,28%, yang dimana nih Rp1 utang lancar ini dijamin oleh 233% harta lancar. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio, merupakan rasio yang sangat lancar yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Cara menghitungnya dari aset lancar dikurangi inventory dibagi dengan kewajiban lancar. Di tahun 2021, PT Mayora mengalami suatu penurunan dengan penurunan 1,04%. Di tahun 2023, PT Mayora mengalami suatu peningkatan dengan angka 279% di bagian quick ratio-nya dengan peningkatan 0,85%. Jadi, untuk rasio cepat ini semakin banyak aktiva yang cepat dijadikan kas yang dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya nih, jika semakin rendah angka rasio, maka semakin tinggi resiko perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya gitu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Jihad Fisabilillah akan sedikit melanjutkan dari slide berikutnya, yaitu kesimpulan dari data-data yang telah kita teliti atau yang telah kita buat, yaitu kesimpulan dari rasio cepat atau quick ratio.
Pada 2019 sampai 2020, quick ratio itu bisa dikategorikan stabil dan juga meningkat. Quick ratio meningkat dari 269% dari 2019 menjadi 282% ke 2020. Data itu menunjukkan likuiditas yang baik meskipun ada sedikit penurunan aset lancar pada 2020. Sedangkan pada 2021 sampai 2022 mengalami penurunan dan juga pemulihan. Pada 2023 mengalami peningkatan signifikan. Quick ratio melonjak menjadi 279%, menunjukkan likuiditas yang semakin sehat meskipun ada penurunan kecil pada aset dan kewajiban lancar. Rata-rata quick ratio itu pada 240%. Selama 5 tahun, 240% menunjukkan perusahaan memiliki cukup untuk aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi kesimpulannya atau rekomendasinya, meskipun quick ratio menunjukkan performa yang solid atau stabil dan juga meningkat dari tahun ke tahun, perlu diperhatikan, terutama pada tahun dengan penurunan quick ratio seperti di tahun 2021. Yang selanjutnya ada kesimpulan di debt to asset ratio atau yang disingkat dengan DAR. Tren penurunan pada debt to asset ratio menurun dari 47,94% pada 2019 menjadi 35,98% pada 2023. Ada juga kesimpulan dari rasio trend. Profitabilitas NPM dan ROA meningkat, menunjukkan laba dan efisiensi aset yang lebih baik. Meski JPM menurun, likuiditas, current ratio, dan quick ratio tetap solid, menunjukkan likuiditas yang sehat. Solvabilitas DAR dan DER menurun, menunjukkan pengurangan ketergantungan pada hutang. Efisiensi operasional IT dan ATR meningkat, menandakan perputaran persediaan dan penggunaan aset yang lebih efisien. Rekomendasi perusahaan menunjukkan tren positif dalam profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, dengan efisiensi operasional yang terus membaik. Di slide berikutnya ada analisis indeks neraca dan laba rugi. Tapi di sini saya kurang bisa memaparkan tentang kesimpulan dari data tersebut. Mungkin nanti bersama dosen saya Bapak Wahyu dengan rekan-rekan saya, teman-teman saya, untuk bisa membahas dari PowerPoint yang data yang kita berikan untuk mendiskusikan data-data tersebut. Ada juga analisis indeks laba rugi. Saya sangat kurang mampu untuk mendeskripsikan atau memaparkan data-data dengan bahasa saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pramita Aliazani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis indeks neraca dan laba rugi dan analisis neraca common size dan laba rugi. Yang pertama yaitu analisis indeks neraca. Pada aset terjadi peningkatan dari 338,19% di tahun 2019 menjadi 391,4% di tahun 2020. Ini menunjukkan peningkatan likuiditas. Kas dan setara kas juga mengalami penurunan dari 100% menjadi 79,66% yang dapat menunjukkan pengurangan likuiditas secara langsung. Pada total liabilitas jangka pendek juga terjadi peningkatan terutama pada utang usaha dan beban aktual. Ini menunjukkan kewajiban yang lebih besar yang perlu dikelola, sedangkan liabilitas jangka panjang terdapat penurunan dari 143,25% menjadi 100,72%. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik. Lalu pada ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik meningkat dari 256,9% menjadi 334,28%. Ini mencerminkan akumulasi laba dan pertumbuhan nilai pemegang saham.
Total ekuitas juga meningkat dari 262,30% menjadi 339,74%. Ini menunjukkan stabilitas finansial yang sangat positif. Dapat kita simpulkan juga pada PT Mayora Indah Tbk ini menunjukkan pertumbuhan aset dan ekuitas yang lebih baik. Meskipun terdapat penurunan likuiditas langsung, peningkatan kewajiban jangka pendek perlu diwaspadai, sementara pengelolaan liabilitas jangka panjang menunjukkan perbaikan. Secara keseluruhan, perusahaan dalam posisi yang baik dan untuk pertumbuhan di masa depan yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis indeks laba rugi pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, pada penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan mengalami penurunan dari 100% menjadi pada 100% pada tahun 2019 menjadi 97,80% pada tahun 2020. Namun, kembali meningkat hingga 125,81% pada tahun 2023. Ini menunjukkan pemulihan yang sangat signifikan setelah penurunan yang awal. Yang selanjutnya, pada beban pokok penjualan, ini menunjukkan fluktuasi dengan penurunan yang tajam pada tahun 2021 yaitu 83,84% dan pada tahun 2022 yaitu 95,22%. Tetapi ini sedikit membaik menjadi 92,21% pada tahun 2023. Meskipun demikian, beban ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan penjualan. Selanjutnya, pada laba bruto mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2019 menjadi 27,33% pada tahun 2022. Tetapi meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 33,60%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, tetapi perusahaan ini berhasil memperbaiki profitabilitasnya. Tetapi pada beban penjualan meningkat dari 15,6% pada tahun 2019 menjadi 13,42% pada tahun 2023. Ini juga menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pengendalian beban. Sedangkan pada beban umum dan administrasi sedikit meningkat dari 2,79% menjadi 3%. Ini mencerminkan kenaikan biaya yang moderat. Selanjutnya, pada pendapatan keuangan. Pada pendapatan keuangan ini meningkat secara bertahap dari 0,21% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2023. Ini menandakan peningkatan pendapatan yang pasif. Beban keuangan juga menurun dari 1,41% menjadi 1,21%. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik lagi. Tetapi pada laba sebelum pajak mengalami penghasilan yang meningkat dari 10,72% pada tahun 2020 menjadi 16,36% pada tahun 2023. Ini menandakan kinerja yang lebih baik di level operasional. Laba dari operasi yang dilanjutkan juga meningkat dari 8,38% pada tahun 2019 menjadi 12,97% pada tahun 2023. Yang selanjutnya, pada pendapatan komprehensif, ini mengalami fluktuasi, tetapi laba komprehensif yang dapat didistribusikan ke entitas induk meningkat dari 8,2% menjadi 12,76%. Ini menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang baik. Dan dapat disimpulkan juga pada analisis indeks laba rugi ini, pada PT Mayora Indah Tbk menunjukkan perbaikan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Meskipun ada tantangan pada tahun 2020, tetapi perusahaan ini berhasil meningkatkan penjualan, laba bruto, dan laba bersih di tahun 2023. Yang selanjutnya ada analisis neraca common size dan laba rugi. Yang pertama, neraca common size. Berdasarkan data persentase yang didapat, persentase aset lancar cenderung stabil meskipun terjadi penurunan dari 67,1% pada tahun
2019 menjadi 61,7% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi aset lancar dalam total aset menurun, yang berarti perusahaan berinvestasi lebih banyak pada aset tidak lancar. Lalu pada proporsi liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan dari 19,5% pada tahun 2019 menjadi 16,8% pada tahun 2023. Lalu berdasarkan data juga, proporsi ekuitas meningkat dari 52,1% pada tahun 2019 menjadi 64% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kesehatan finansial yang lebih baik dan kemampuan untuk membiayai operasional dari ekuitas itu sendiri. Dapat disimpulkan pada analisis neraca common size ini, terjadi penurunan proporsi liabilitas jangka pendek dan peningkatan ekuitas mencerminkan stabilitas finansial yang semakin membaik. Selain itu, peningkatan pada aset tetap juga menunjukkan strategi perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan juga tampak berada pada jalur yang baik untuk keberlanjutan dalam 3. Peningkatan ini menunjukkan kesehatan finansial yang lebih baik dan kemampuan untuk membiayai operasional dari ekuitas itu sendiri. Dapat disimpulkan pada analisis neraca common size ini, terjadi penurunan proporsi liabilitas jangka pendek dan peningkatan ekuitas mencerminkan stabilitas finansial yang semakin membaik. Selain itu, peningkatan pada aset tetap juga menunjukkan strategi perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan juga tampak berada pada jalur yang baik untuk keberlanjutan dalam pengembangan perusahaan di masa depan. Lalu yang selanjutnya ada analisis laba rugi common size. Pada analisis laba rugi common size ini, pada penjualan dan pendapatan usaha, pertumbuhan penjualan meningkat dari 100% pada tahun 2019 menjadi 125,81% pada tahun 2023. Ini menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan pendapatan. Yang selanjutnya ada rasio beban pokok. Pada rasio beban pokok ini terjadi fluktuasi, tetapi menunjukkan penurunan dari 68,36% pada tahun 2019 menjadi 92,21% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan meningkat, persentase biaya pokok penjualan relatif tetap tinggi yang bisa mengindikasikan tantangan dalam manajemen biaya. Lalu pada laba bruto juga mengalami penurunan dari 31,64% pada tahun 2019 menjadi 33,60% pada tahun 2023. Meskipun laba bruto ini mengalami fluktuasi juga, tetapi peningkatan pada 2023 ini menandakan perbaikan dalam profitabilitas setelah memperhitungkan biaya pokok penjualannya. Yang selanjutnya pada beban penjualan. Proporsi pada beban penjualan ini menurun dari 16,9% menjadi 13,42%. Ini mencerminkan efisiensi dalam pengeluaran untuk pemasaran dan penjualan. Lalu selanjutnya pada pendapatan keuangan. Meskipun tetap rendah, pendapatan keuangan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,34%. Beban keuangan ini menunjukkan penurunan, mencerminkan manajemen yang lebih baik lagi. Lalu jumlah laba sebelum pajak juga mengalami fluktuasi dengan puncaknya mencapai 16,36% pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja operasional. Lalu pada pendapatan pajak menunjukkan peningkatan dari 2,61% menjadi 3,39%. Ini mencerminkan pertumbuhan laba yang kena pajak. Pendapatan komprehensif lainnya juga menunjukkan fluktuasi yang kecil tetapi menyumbang pada laba komprehensif yang meningkat dari 8,12% menjadi 12,96%.
Dapat disimpulkan juga pada PT Mayora Indah Tbk ini menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan penjualan dan laba bersih selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Meskipun beban pokok penjualan tetap signifikan, tetapi perusahaan berhasil mengelola biaya yang lainnya, termasuk beban penjualan dan beban keuangan. Dengan efisien peningkatan laba bersih dan laba per saham juga menunjukkan bahwa perusahaan berada pada jalur yang baik untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit analisis SWOT pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini. Analisis SWOT adalah suatu bentuk identifikasi dari berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan juga dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Pada PT Mayora Indah Tbk ini memiliki kekuatan dalam brand, jangkauan distribusi yang luas, dan portofolio produk yang beragam. Lalu yang kedua ada weakness atau peluang. Pada PT Mayora Indah Tbk ini ketergantungan pada beberapa produk utama dan potensi volatilitas biaya bahan baku merupakan kelemahan yang perlu diantisipasi. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Potensi peningkatan permintaan pasar makanan dan minuman, terutama yang berkaitan dengan gaya hidup sehat, merupakan peluang yang signifikan pada PT Mayora Indah Tbk ini. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Pada PT Mayora Indah Tbk ini, persaingan dari produsen lokal dan internasional serta perubahan regulasi pemerintah terkait perpajakan atau impor menjadi ancaman yang perlu diperhatikan oleh perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Kinerja pada PT Mayora Indah Tbk dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain yaitu volume penjualan, harga bahan baku, efisiensi operasional, dan kemampuan berinovasi. Sementara itu, faktor eksternal yang memiliki dampak signifikan adalah kondisi ekonomi makro dan kebijakan pada pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada implikasi kinerja keuangan terhadap strategi bisnis PT Mayora Indah Tbk di masa depan. Lalu yang selanjutnya ada implikasi kinerja keuangan terhadap strategi bisnis PT Mayora Indah Tbk di masa depan. Kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk ini memberikan pasar yang kuat untuk menentukan strategi bisnis ke depannya dengan beberapa implikasi strategis seperti ekspansi pasar, diverifikasi produk, dan peningkatan efisiensi operasional. Pada ekspansi pasar, dengan kinerja keuangan yang stabil, PT Mayora Indah Tbk dapat melakukan ekspansi pasar, khususnya di pasar luar negeri yang masih memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Rasio profitabilitas ditinjau dari gross profit margin, net profit margin, dan return on asset dapat dinilai secara keseluruhan dikatakan baik. Meskipun sempat ada penurunan yang diakibatkan biaya bahan baku yang meningkat, tapi hal tersebut dapat diperbaiki sejak tahun 2022 hingga akhirnya kembali mengalami lonjakan dengan keuangan yang lebih stabil di tahun 2023. Yang kedua ada rasio likuiditas ditinjau dari current ratio dan quick ratio pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis, tetapi tidak sampai harus menjual persediaan yang dimilikinya.
Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Ditinjau dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio, dikatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan semakin besar utang yang digunakan untuk pembelian aset, di saat yang bersamaan dapat dikatakan baik sebab memiliki total utang dapat dijamin dengan modal sendiri, yang artinya perusahaan masih dalam kondisi keuangan yang baik. Yang keempat ada rasio efisiensi operasional. Ditinjau dari inventory turnover, PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023 mengalami penurunan yang mengindikasi bahwa manajemen harus lebih memperhatikan persediaannya. Pada aset turnover ratio cenderung meningkat setiap tahunnya, menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan aset. Tren positif ini menunjukkan bahwa manajemen efisiensi penggunaan aset dikelola dengan baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.